Hai, jadi sekarang tanggal 4 April 2025, aku akan mendaki ke Gunung Sindoro bersama 4 teman aku lainnya. Setelah diskusi panjang, kita memutuskan untuk lewat jalur Ndoro Arum. Dari Jakarta, turun di Terminal Mendolo, habis itu langsung naik Grab sampai ke base camp. Singkat cerita, dari base camp kita naik ojek sampai pos ojek, dan dari pos ojek nggak lama jalan kita sampai pos 1. Dengan durasi waktunya nggak sampai 30 menit, karena dari base camp kita berangkat pukul setengah 11 dan sekarang jam 11 siang kita udah sampai pos 1. Pos 1 di sini diberi nama Ngerata karena jalanannya yang landai kali ya. Lewatin pos 1 kita ketemu dengan area pepohonan pinus yang rindang yang biasanya dijadiin camp area juga. Jadi ini udah ngelewatin pos 1. Tangganya bebatuan. Enggak bebatuan deh. Jadi istirahat dulu. Senam lu. Peregangan dulu. Ngapain boy? Tuh ada tanda. Jadi kita harus belok ke sana. Jadi sekarang mau jalan dari pos 1 ke Taman Ageng, habis dari Taman Ageng baru ke pos 2. Jalannya pelan-pelan aja karena biar nggak wasting energy. Ini treknya lumayan nanjak terus dari awal. Lihat, lihat, Bismillah. Dan agak sempit juga. Ini kalau ada tanda berarti arahnya ke situ. FYI, ini kayaknya kita akan jalan pindah dari bukit yang saat ini kita lewatin ke bukit yang ada di seberang sana. Ini jalannya menurun, tadi nanjak sekarang turun. Ini pinggirnya kayak jurang. Ini rombongannya masih pada di belakang. Ini nggak sih punggung naga? Iya kata gue. Licin tau. Licin. Jalannya agak licin. Setelah turunan nanti ada pelang tulisan puncak. Itu arah kok. Lah, iya arah. Terus habis itu jalannya licin banget. Kaido. Lu mah anime romen sih, kan di Papua itu. Aneh. Itu Bagus, ada pelang lagi. Bagus bunganya. Nggak lama dari pelang puncak yang tadi di bawah. Ini akhirnya sampai ke Taman Ageng. Istirahat dulu. Di situ dari Taman Ageng lanjut ke pos 2, estimasi kayaknya sejam berdasarkan peta, tapi nggak tahu juga sih. Semoga aja cepet, tapi nggak terlalu cepet banget. Ini ada kabut. Lihat, cuacanya dingin, tapi nggak dingin, sejuk sih, lebih ke sejuk. Di depan itu ada kabut. Tuh guys, ada kabut. Sini di jalan ke kiri. Lanjut jalan lagi. Itu agenda ini bang, agenda setiap minggu bang. Agenda tahunan pertama 2 kali. Jalur Ndoro Arum ini menurutku masih tergolong sempit jalannya karena jarang ada pendaki yang lewat jalur ini. Kebanyakan lewat Kledung atau Alang-Alang Sewu. Terbukti dari tadi kita jarang ada ketemu pendaki lainnya. Ini cuman aku dan rombonganku aja yang jalan di jalur ini. Tapi mungkin di depan sana kita bakalan ketemu ya, cuman gak banyak, cuman beberapa aja.
Menuju pos 2 jalanannya gak begitu curam, tapi nanjak dikit-dikit dan gak licin, gak kayak tadi di bawah. Tanjakannya curam guys, masih menuju pos 2. Nih, kalau menghadapi tanjakan kayak gini harus bisa atur nafas. Kalau aku usahain nafasnya tuh jangan dari mulut, tapi dari hidung, like this. Kalau ngeliat ke atas tuh tinggi banget, kayak bawahnya nggak kelar-kelar gak sih? Tuh, kelihatan nggak pohon? Harusnya dari sini tuh ada suara orang. Harusnya dari sini. Harusnya dari sini tuh nggak jauh ke Punggung Naga. Itu soalnya udah ada suara orang dari yang atas tadi. Semangat. Punggung naga ya bang? Tuh, iya bener. Berarti yang tadi tinggi itu Punggung Naga. Berarti bentar lagi ya, Jo. Woro-woro. Bagus. Ke pos 2 masih lama. Katanya pos 2 abis itu nanti ada shelter. Harusnya di depan sana sudah ada shelter untuk tempat istirahat sebelum ke jalur naga. Jalannya di sini curam banget. Di bawah jurang, di samping jurang. BTW di depan udah ada tulisan, ada pelang lain. Ini kesini. Nah, finally akhirnya ketemu shelter. Tuh ada orang berak shelter. Sini aja. Itu di depan ada shelter. Setelah tanjakan pedas, kaki gue pun pedas. Tapi untungnya ketemu tempat istirahat di belakang. Ya kan, Boy? Yoi. Tapi untungnya dingin ya. Jadi banyak oksigen. Kalau yang puncak Sumbing waktu itu tuh dia tuh oksigennya makin tipis, terus panas, Boy. Ya. Jadi itu gampang capek. Tepat jam 12 siang akhirnya kita sampai di shelter, dan ini ada 2 pendaki lainnya. Mas. Di shelter ini kita mau ngaso dulu sambil nyemil-nyemil. Di sana kalau lagi hujan terbentuklah sebuah air terjun. Tapi ini lagi nggak hujan, jadi air terjunnya nggak ada. Tapi di peta ada sih di situ tulisan air terjun. Kedengaran suara gemericik air. Di sana ada sungai, ada aliran air. Dan ini kalian bisa lihat di atas sana kelihatan Gunung Sindoro. Terlihat dari bawah sini. Keren banget, Masya Allah. Hai, setelah istirahat, lanjut jalan lagi. Ini gue udah nyampe jalur naga. Tadi jam 12 nyampe shelter, istirahat sejaman nyampe jam 1, lanjut lagi. Baru aja aku udah nyampe jalur naga. Melewati jalur naga ini kita harus ekstra hati-hati karena di samping kanan kirinya yang terdapat jurang dan juga jalanannya yang begitu sempit, jadi kita harus sangat berhati-hati dalam melangkah. Ini air terjun atau aliran sungai biasa. Rombongan gue masih di belakang.
Laki baik yang dulu disakiti. 1, 2, 3. Oh ini aja itu kemarin. Hah? Ini. Sekarang lagi mau OTW dari pos 2 ke pos 3 Bayangan. Nggak nyampe-nyampe. Sekarang lagi hujan kabut. Ada suara ya, Bu? Tadi di atas ada suara. Cowok sama cewek. Iya tuh, kedengeran. Kayak udah mau nyampe. Lagi istirahat dulu. Dan Bentar lagi sih pas 3. Jam berapa ini? jam 2.44. Udah 30 menit. Udah gak karuan, udah lepek Harusnya banget. jam 3 ya? Makeup gue juga udah berantakan. Jam 3 sampai pos 3. See you in pos 3. Jadi kita memutuskan untuk ngecamp di pos 3 Bayangan. Ini kita udah sampai pos 3 Bayangan. Karena udah pada kedinginan, jadi kita memutuskan untuk ngecamp di sini aja. Kalau nggak hujan gue jabanin bang, mau ke sumpah sudah dulu. Ini capek ah. Pos Bayangan, pos 3 Bayangan. Gimana ini bos? Aduh. Orang kecapean. Tadi waktu melewati jalur naga tuh parah banget jalannya. Kita harus bener-bener jalan di tengah aja, jangan ke kanan atau ke kiri. Dan yang kayak gitu tuh yang bikin nguras tenaga banget. Jadi tadi tuh aku nggak sempat video karena chaos banget. Kita kesini, kita ke pos 4 1 jam, 3 jam total. Jadi total durasi kita dari base camp sampai ke pos 3 Bayangan camp area pertama itu total 4,5 jam bersama perentelan-perentelan istirahat ya. Jadi ini ada area buat ngecamp di pos Bayangan 3, kita bisa ngecamp di sini, tapi kalau pengen lebih naik ke atas biar lebih dekat puncaknya bisa naik lagi. Karena udah capek dan suasana lagi hujan, jadi gue dan rombongan pengen ngecampnya di sini. Cuma berapa itu satu? Jadi Berarti ini satu hilang, kalau itu nggak apa-apa. lagi Kalau ada bikin 2 satu tenda. masukin ke tanah. Ini kita bawa 2 tenda dan kita akan pasang 2 tenda untuk aku dan teman-teman ke aku. tanah. Dan nanti setelah bikin tenda, kita akan masak untuk makan malam. Setelah itu mungkin kita akan lanjut istirahat aja karena di luar tuh masih hujan terus, gerimis dan cuacanya juga dingin banget, jadi nggak memungkinkan kita untuk beraktivitas di luar tenda. Jadi kita akan istirahat aja di dalam, tidur, dan besok kita akan bangun jam 3 pagi untuk summit ke puncak biar sampai di puncaknya sebelum jam 11 siang. Jadi sampai jumpa di besok di perjalanan kita summit ke puncak. Jadi sekarang jam setengah 5 pagi kita udah ada di perjalanan summit ke puncak. Tadi kita sebelumnya bangun jam 3 pagi, kita masak untuk sarapan dulu, masak telur rebus untuk sarapan, dan baru bisa jalan di jam setengah 5. Dari atas ini bisa terlihat city light-nya bagus banget, dan ini bentar lagi kita akan jalan lagi. Kayak emas. Ini Jam setengah 6 pagi, mataharinya udah terbit, dan sekarang kita baru aja melewati pos 3 Watu Putih dan akan menuju ke pos 4 Bayangan, sebelumnya pos 4 Pejoji. Perjalanan summit ke puncak tuh lebih melelahkan dibandingkan perjalanan dari base camp ke camp area. Karena itu jadinya kita mau duduk-duduk dulu, istirahat sambil menikmati pemandangan yang ada di sana. Sekarang di jam setengah 7
kita sudah sampai di pos 4 Uci-Uci. Di sini kita kayaknya rutinitasnya setiap 1 jam jalan itu kita pasti istirahat dulu, makan dulu atau enggak minum dulu, atau sekedar duduk-duduk aja dulu gitu. Yang penting ada jeda istirahatnya. Abis dari pos 4 ini menuju puncak, kira-kira estimasi waktunya sekitar 1 jaman. Dan pastinya jalan yang akan kita laluin bakalan lebih terjal dan curam karena banyak bebatuan besar. Nantinya kita juga akan melewati tanjakan Mertua Galak. Kenapa dinamakan begitu? Karena tanjakannya seperti Mertua Galak, sangat menyiksa, cenah. Setelah melewati tanjakan demi tanjakan yang ada tali panjat tebingnya atau tali tambang gitu guys. Di sana tuh tadi terjal banget, jadi aku nggak sempat ngerekam juga karena semuanya tuh pada chaos. Jadi harus nanjak terus gitu, harus manjat sih, lebih ke manjat bukan nanjak lagi. Nah ini sekarang pukul 7.55 kita sampai di kawasan Landai sebelum ke puncak. Kalau di peta pendakian setelah melewati pos 4 Uci-Uci tuh kita ketemu dengan Watu Tata. Habis dari Watu Tata baru kita sampai di puncak. Ini penampakan wajah setelah melewati jalanan terjal di bawah. Nafasnya udah gak beraturan, udah ngos-ngosan banget. BTW Watu Tata di sini tuh beda dari yang di jalur Keludung ya. Karena yang di jalur Keludung tuh namanya Batu Tata yang ada di pos 4 yang view-nya tuh menuju langsung ke Gunung Sumbing, sedangkan yang di sini tuh jalur Ndoro Arum punya yaitu Watu Tata aja, bukan Batu Tata. Nih, udah mau sampai di puncak. Setelah capek, setelah sekian lama. Astagfirullahaladzim. Kentut. Udah nyampe puncak. Bau banget boy. Bohong. Coba kentut kamu baunya double kalau di gunung. Itu ada view batu yang biasa orang foto. Terus situ ada pelang. Mana sih itu pelangnya tuh? Terus itu ada puncak Ndoro Arum. Ini berarti lapangan pasir. Puncaknya tuh lebar banget, luas. Di sana sebenarnya masih ada puncak lagi. Jalan sebentar ya? Iya. Di situ. Tapi ntar dulu. Istirahat dulu karena capek. Hah? Ya. Sedikit cerita, dulu sekitar tahun 90-an di Segara Pasir ini tuh masih hijau kayak sabana yang ditumbuhi oleh tanaman edelweiss sampai ke area puncak sana. Namun sekarang kondisinya seperti ini karena kawah Gunung Sindoro yang masih sangat aktif. Tapi menurutku ini juga ikonik banget sih. Sekarang kita ke atas itu. Terus tuh satu kata. Capek sih. Capek doang. Capek banget. Nggak ada kata-kata puitis gitu. Nggak ada. Buat yang di bawah. Mang. Untuk alasan mendaki lu. Nggak ada sih kalau sekarang mah. Nggak ada kalau sekarang. Udah nyampe. Keren banget. Itu di sana Kawah Jolotundo, Kawah Gunung Sindoro yang masih aktif, yang masih ngeluarin asap dan gas sulfutara atau yang biasa disebut gas belerang. Dia nggak ada sinyal. Mereka nawang gitu. Wang! Nawang! Lu di mana Nawang? Nawang tuh teman aku yang waktu itu ke Merbabu bareng. Sekarang dia juga lagi ke Sindoro tapi lewat Alang-Alang Sewu. Kita terpaksa pisah jalur karena rombonganku pengennya lewat Ndoro Arum, sementara rombongan Nawang pengennya Alang-Alang Sewu. Tapi aku nggak tahu sih sekarang dia udah sampai di puncak atau belum. Saya teriak Nawang. Belum tentu dia udah nyampe puncak. Kita pas yang Merbabu ketemu anak PM ya. Nawang!
Ini bukannya kacamata cewek ya? Udah sih nggak apa-apa, yang penting nggak ada. Mana di? Semeru aja. Ngidam banget sama Semeru. Apa sih pengen nge-fly di sana aja? Itu loh. Ditanam nih. Lalu. Itu juga satu SP tarik-tarikan juga Ardi kagak ketutup itu badannya. Itu merbabu Merapi bukan? Iya. Situ. Itu Merapi tuh merbabu. Nawang, nawang. Nawang makanannya nawang. Nawang lagi minyak. Minyak udah nggak butuh sih. Masak beras pakai blue. Nah, itu di dalam kawah ada 2 danau kecil yang isinya air jernih. Yang biasa orang sebut itu telaga ajaib. Telaga ajaib itu tuh munculnya kalau lagi musim hujan aja. Ini aku batuk karena belerangnya kecium banget. Saran aku kalau kalian nggak kuat, mendingan kalian pakai masker karena ini cukup bau sih menurut aku. Ini kita mau jalan ke puncak yang ada di sana, puncak Alang-Alang Sewu. Kita mau explore. Dan mungkin kita nggak akan terlalu lama ada di puncak ini karena waktunya dibatasin sebelum jam 11 sudah harus turun. Sangat dianjurkan. Karena kemungkinan cuaca setelah jam 11 siang di puncak ini tuh menjadi tidak stabil. Entah anginnya makin kencang atau suhunya jadi makin dingin atau bahkan kabut tebal yang ada di sekitar puncak. Itu Sumbing ya? Uming. Masya Allah keren banget pemandangannya guys. Di sana tuh ada Gunung Sumbing terlihat jelas banget. Di sebelah sana ada Merapi, Merbabu, dan sebelah situnya aku lupa itu apa tadi temen aku bilang. Tapi ini keren banget pemandangannya sumpah. Kalian harus kesini lihat sendiri pemandangannya langsung. Karena kadang tuh pemandangan yang kita tangkap di gambar atau video tuh bakalan sangat bagus, sangat terlihat indah lagi kalau kalian tuh bisa ngelihat sendiri langsung di tempat gitu. Karena ada keindahan yang nggak bisa ditangkap semuanya, keseluruhannya oleh kamera. Sebelah sini juga ada. Itu di sana ada batu-batu yang disusun pendaki jadi tulisan nama-nama gitu. Lucu banget deh. Sampai juga. Dan ini kita udah sampai di puncak Alang-Alang Sewu. Aku janjian sama Nawang tuh di puncak, tapi aku nggak tahu sekarang Nawang udah sampai di puncak atau belum. Tapi dia tidak terlihat sekarang setelah kita panggil-panggil. Setelah foto-foto di puncak Alang-Alang Sewu tadi, kita memutuskan untuk perjalanan turun ke bawah. Dari sisi ini kita lihat ada danau. Kayaknya kawah terus ada air hujan jadinya terbentuk danau. Ini gue pakai masker karena bau banget belerangnya.
Ini pakai masker. Jadi guys, sekian dulu video vlog pendakian ke Gunung Sindoro, Viandoro Arum kali ini. Pokoknya kesan pendakian kali ini tuh nano-nano banget. Jalur pendakian yang menantang, tapi juga terbayarkan dengan pemandangan yang keren banget. So guys, see you di next vlog pendakian lainnya. Bye!